to myself, what a wonderful world. Kali ini kita akan kembali membahas dunia perdagingan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Fresh tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang sudah lelah dengan aplikasi dating yang cuma ngabisin pulsa. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang terlihat sempurna dan sangat menawan. Awalnya hubungan mereka terasa manis dan menyenangkan. Tapi tanpa dia sadari, pria tersebut ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Penasaran dengan keseruan filmnya? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Noah yang sedang menunggu pasangan kencannya sambil memainkan aplikasi dating di ponselnya. Dia juga sempat mengobrol dengan sahabatnya bernama Molly dan mengeluh karena pria yang akan ditemuinya baru saja mengirim pesan untuk meminta Noah membawa uang tunai. Menurut Molly, pria itu sepertinya mukundo, dan dia menyarankan Noah untuk tidak jadi bertemu dengannya. Tapi Noah bilang dia sudah terlanjur datang, dan kebetulan juga sedang lapar. Tak lama kemudian, pria yang dia tunggu datang. Pria itu bernama Chad. Namun ternyata sikapnya jauh lebih menyebalkan dari yang dibayangkan. Saat makan malam, Chad malah mengkritik cara berpakaian Noah. Lebih parahnya lagi, dia membungkus semua sisa makanan untuk dibawa pulang. Sementara tagihan makan justru dibayar oleh Noah. Chad juga sempat melontarkan komentar rasis kepada pelayan restoran yang berasal dari Cina, yang membuat Noah semakin kesal. Setelah keluar dari restoran, Chad mencoba mendekati Noah, tapi dengan sopan Noah menolaknya dan mengatakan kalau mereka sepertinya tidak cocok. Penolakan itu pun melukai egonya Chad. Dia langsung berubah kasar dan mengatakan bahwa Noah sebenarnya juga bukan tipe yang dia sukai. Lalu sebelum pergi, dia menyebut Noah dengan wanita sombong. Beberapa hari kemudian, Noah pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Di sana tanpa sengaja dia bertemu seorang pria tampan bernama Steve. Awalnya mereka hanya mengobrol santai soal buah anggur, tapi Steve terlihat sangat ramah dan menyenangkan. Sebelum berpisah, Steve dengan sedikit gugup meminta nomor telepon Noah, dan Noah pun memberikannya. Keesokan paginya, Noah bercerita kepada Molly tentang pria menarik yang dia temui semalam. Hanya saja sampai pagi itu Steve belum juga mengirim pesan. Molly bercanda dengan mengatakan mungkin saja pria itu sudah menikah, tapi Noah tidak menanggapinya dengan serius. Tidak lama kemudian Steve akhirnya mengirim pesan, dan mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah restoran. Saat makan malam, percakapan mereka mengalir dengan sangat mudah. Steve bercerita bahwa dia seorang dokter yang bekerja di bidang bedah rekonstruksi. Dia juga menanyakan tentang keluarga Noah. Noah pun menjelaskan bahwa hidupnya cukup sendiri. Dia tidak punya saudara, ayahnya sudah meninggal beberapa waktu lalu, dan dia bahkan tidak tahu di mana ibunya sekarang. Kencan mereka berjalan sangat menyenangkan. Setelah itu mereka sampai di rumah Noah dan mulai bermesraan. Awalnya Steve sempat ragu melanjutkan hal tersebut, karena dia merasa semuanya berjalan terlalu cepat. Tapi akhirnya dia menuruti perasaannya, dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Noah bangun lebih dulu dan diam-diam mengambil foto Steve yang masih tertidur. Setelah Steve pergi, Noah langsung menelpon Molly untuk menceritakan kejadian malam sebelumnya. Molly kemudian meminta akun Instagram Steve agar bisa mencari tahu lebih banyak tentangnya. Namun Noah mengatakan bahwa Steve tidak menggunakan media sosial sama sekali. Menurut Molly itu justru terlihat mencurigakan, tapi Noah tidak terlalu memikirkannya. Dia juga sempat menyebut bahwa bartender yang melayani mereka semalam ternyata adalah mantan pacarnya Molly, yang bernama Paul. Di pertemuan berikutnya, Noah dan Steve kembali makan malam bersama. Noah meminta Steve mencoba iga favoritnya, tapi Steve menolak dengan alasan dia tidak makan daging hewan. Steve lalu bertanya apakah Noah sudah menceritakan tentang dirinya kepada orang lain. Noah pun menjawab bahwa dia sudah bercerita kepada sahabatnya, yaitu Molly. Setelah makan malam, mereka menghabiskan waktu dengan menari dan bersenang-senang. Di tengah suasana itu, Steve tiba-tiba mengajak Noah pergi liburan bersamanya. Tanpa banyak berpikir, Noah pun langsung setuju. Keesokan harinya, Noah mulai mengemas pakaiannya sambil menelpon Molly untuk memberitahu bahwa dia akan pergi liburan akhir pekan dengan Steve.
Masalahnya, Steve tidak memberitahu lokasi tujuan karena ingin menjadikannya kejutan. Hal itu pun membuat Molly merasa sedikit curiga, apalagi Noah sebenarnya baru mengenal pria itu. Molly juga mengeluh karena dia bahkan belum pernah bertemu Steve secara langsung. Untuk menenangkannya, Noah mengirim foto Steve yang sedang tidur, meskipun wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Noah sendiri sedang dimabuk asmara, jadi dia sama sekali tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Dan dia juga meyakinkan Molly bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian Steve datang menjemput Noah, namun dia mengatakan bahwa lalu lintas hari ini sangat macet. Jadi dia menyarankan agar mereka menginap dulu di rumahnya malam ini dan berangkat keesokan paginya. Di sini Noah hanya menuruti. Mereka pun pergi meninggalkan kota. We're going to Cottage Grove. Dan setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya tiba di rumah Steve yang ternyata berada di lokasi terpencil yang ada di tengah hutan. Saat masuk ke dalam rumah, Noah sadar kalau di sana tidak ada sinyal ponsel. Dia sempat meminta password wifi, tapi Steve malah mengabaikannya. Kemudian Steve pun menawarkan koktail. Sambil minum, Noah berkata bahwa rumah Steve sangatlah mewah, sampai dia merasa seperti orang biasa dibandingkan dengannya. Tapi Steve justru bilang itulah yang dia suka dari Noah, karena Noah terlihat apa adanya dan tidak berpura-pura menjadi orang lain. Namun tiba-tiba suasana berubah. Noah mulai merasa pusing, sampai akhirnya dia pun pingsan. Beberapa waktu kemudian Noah terbangun dan melihat Steve duduk di sudut ruangan sambil menatapnya dengan tatapan aneh. Saat Noah bertanya apa yang terjadi, Steve dengan santai mengatakan bahwa dia memang membiusnya. Awalnya Noah mengira itu hanya candaan, tapi wajahnya langsung pucat ketika melihat kedua tangannya sudah dirantai. Noah pun mulai panik, tapi Steve malah membentaknya agar diam dan tetap tenang. Lalu terungkap fakta yang mengerikan, di mana Steve mengatakan bahwa dia akan menjual daging tubuh Noah, karena ada orang-orang kaya yang mau membayar mahal untuk itu. Tapi karena daging yang segar lebih bernilai, dia tidak akan langsung membunuhnya. Steve justru berencana memotong tubuhnya sedikit demi sedikit, sambil tetap membiarkannya hidup. Noah yang ketakutan mencoba menyerangnya, tapi tentu saja Steve dengan mudah bisa mengalahkannya. Sementara itu di kota, Molly mulai khawatir karena Noah tidak memberi kabar sejak berangkat liburan. Tak lama kemudian Molly menerima pesan dari Noah yang mengatakan bahwa mereka berada di tempat bernama Cottage Grove, dan sinyal di sana memang buruk. Noah juga mengirim foto air terjun sebagai bukti. Kembali ke tempat penyekapan, Noah berusaha keras melepaskan diri dari rantai sambil berteriak. Tiba-tiba seorang wanita dari ruangan sebelah menyapanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Penny dan mengatakan bahwa dia juga ditahan di tempat itu dan tubuhnya perlahan sedang dimakan. Noah yang panik bertanya sudah berapa lama Penny berada di sana. Tapi Penny sendiri sudah tidak ingat lagi. Noah mengatakan pasti ada keluarga atau teman yang mencarinya. Namun Penny mengaku dia tidak punya siapa-siapa, sama seperti Noah. Penny juga menyebut ada korban lain bernama Melissa yang sudah paling lama berada di sana dan mulai kehilangan kewarasannya. Di sisi lain, Molly mulai mengobrol dengan orang yang dia kira Noah melalui pesan. Tapi lama-lama dia merasa ada yang aneh. Dia pun mencoba melakukan pencarian gambar dari foto air terjun yang dikirim oleh Noah. Hasilnya membuatnya kaget, karena foto itu ternyata diambil dari internet. Di tempat lain terlihat Steve menikmati pekerjaannya dengan cara yang sangat mengerikan. Dia bahkan menari-nari sambil memotong paha seorang wanita, yang kemungkinan itu adalah paha Melissa. Daging itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong vakum, lalu dikemas dalam beberapa kotak bersama barang-barang milik korban. Tak lama kemudian seorang kurir datang mengambil pesanan itu. Simbol aneh pada kotaknya menunjukkan bahwa semua ini bagian dari jaringan pembeli yang lebih besar. Setelah itu Steve datang menemui Noah sambil membawa makanan, namun Noah menolak makan dan meminta mandi. Steve kemudian melepaskan rantainya dan menyuruhnya bersikap baik, lalu mengantarnya ke kamar mandi. Tapi di tengah jalan Steve dengan mudah kembali melumpuhkannya dan membuat Noah pingsan. Beberapa waktu kemudian Noah terbangun dalam keadaan pusing di atas meja operasi. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Steve pun menjelaskan bahwa dia sudah memberikan epidural agar Noah tidak bisa bergerak. Lalu dia mengatakan bahwa akan memotong bagian bokongnya.
Noah pun memohon agar berhenti, tapi Steve mengatakan ini adalah hukuman. Lalu dia tetap melanjutkan operasi mengerikan itu. Sementara itu di kota, Molly menemui mantan pacarnya, yaitu si Paul, yang dulu menjadi bartender saat kencan pertama Noah dengan Steve. Molly mengatakan bahwa dia takut sahabatnya sedang dalam bahaya dan meminta bantuan Paul untuk mencari informasi tentang Steve, karena kemungkinan dia pernah membayar dengan kartu kredit. Awalnya Paul ragu karena bisa saja dia kehilangan pekerjaannya, karena melacak data pelanggan bisa dibilang ilegal. Tapi setelah Molly membujuknya, Paul akhirnya bersedia membantu. Di tempat penyekapan, Noah terlihat merangkak kesakitan setelah bagian tubuhnya dipotong. Dia pun berbicara dengan Penny dan mengaku merasa sangat jijik karena pernah tidur dengan Steve. Mendengar itu, Penny justru kaget. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tidur dengan Steve. Begitu juga korban-korban sebelumnya. Itu artinya Noah mungkin punya arti khusus bagi pria itu. Sementara itu, Molly akhirnya mendapatkan informasi dari Paul. Nama lengkap Steve ternyata adalah Brendan Steve Kemp. Saat mencari di internet, Molly menemukan akun Facebook milik seorang wanita bernama Ann Kemp, yang ternyata adalah istri dari Steve. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka juga memiliki 2 orang anak. Dari profil itu, Molly juga menemukan alamat rumah mereka. Keesokan harinya, dia langsung pergi ke sana dan memberitahu Paul tentang temuannya. Di sisi lain, Noah mencoba menghabiskan waktu dengan membaca majalah ketika Steve datang membawa buah ceri. Noah kemudian bertanya kenapa Steve sampai mau tidur dengannya. Steve menjawab karena dia benar-benar menyukai Noah. Sebelum pergi, Steve memperingatkan agar Noah tidak terlalu stres atau takut, karena itu bisa mempengaruhi kualitas dagingnya. Beberapa saat kemudian, Noah masih membolak-balik majalah itu tanpa fokus. Tiba-tiba dia menemukan sebuah catatan tersembunyi. Isi pesannya mengatakan bahwa jika seseorang membaca majalah ini, berarti Steve menyukai orang itu. Jadi gunakan hal itu untuk melawannya dan jangan pernah menyerah. Noah yang kaget mencoba berbicara dengan Penny, tapi kondisi wanita itu sudah sangat parah. Banyak bagian tubuhnya sudah dipotong, dan dia terlalu lemah untuk merespon dengan jelas. Penny bahkan mengatakan bahwa dia sudah menyerah, karena merasa dirinya sudah bukan siapa-siapa lagi. Namun Noah tetap menyemangatinya agar tetap bertahan. Sementara itu di kota, Molly mengirim lokasi live-nya kepada Paul untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Setelah itu dia menekan bel rumah Steve yang sebenarnya. Pintu itu pun dibuka oleh Ann, atau istrinya Steve. Molly mengatakan bahwa dia datang untuk membicarakan sahabatnya, yaitu Noah, yang sedang berkencan dengan suami Ann. Mendengar hal itu, Ann terlihat kaget. Di tempat penyekapan, Steve datang memeriksa Noah. Kali ini Noah terlihat jauh lebih tenang. Dia bahkan tiba-tiba bertanya bagaimana rasa daging human. Steve terlihat terkejut dengan pernyataan itu. Dia menjawab bahwa rasanya tergantung bagian tubuh mana dan bagaimana cara memasaknya. Tapi jika dimasak dengan benar, rasanya bisa sangat enak. Di rumah Steve, Molly menunjukkan foto Steve yang sedang tidur kepada Ann. Tapi gambarnya memang tidak terlalu jelas. Ann mengatakan dia tidak yakin kalau itu adalah suaminya. Lalu dia menyarankan Molly untuk pergi ke polisi jika benar-benar khawatir pada temannya. Tiba-tiba Steve pulang ke rumah. Dia memperkenalkan dirinya kepada Molly sebagai Brendan. Saat Molly menanyakan tentang Noah, Steve mengaku tidak tahu siapa orang itu. Molly akhirnya meminta maaf karena merasa mungkin dia salah orang. Namun sebelum pergi, Molly mencoba menelpon ponselnya Noah. Dan tiba-tiba ponsel itu berbunyi dari sakunya Steve. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Ann memukulnya hingga pingsan, yang menandakan bahwa dia juga terlibat dalam semua kejahatan gelap ini. Di tempat lain, Paul mencoba menghubungi Molly, tapi pesan-pesannya tiba-tiba tidak lagi terkirim. Sementara itu, Steve membawa Molly ke tempat penyembelihannya untuk dijadikan stok daging berikutnya. Tak lama kemudian, Steve kembali menemui Noah dan bertanya kenapa dia tadi menanyakan soal rasa daging human. Noah pun hanya menjawab bahwa dia penasaran saja. Steve lalu mengajak Noah makan malam bersamanya dan bahkan membawakan pakaian baru agar dia bisa berganti baju. Di sisi lain, Paul mengecek lokasi live-nya Molly, tapi ternyata live itu sudah dimatikan. Hal itu pun membuatnya semakin khawatir.
Ketika Steve pulang ke rumah, dia memberitahu Anne bahwa besok dia mungkin akan pulang terlambat karena pekerjaannya. Lalu dia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama mereka hari ini. Setelah itu, Steve pergi mandi. Di sana terlihat sesuatu yang mengejutkan, di mana Anne ternyata memiliki kaki palsu, yang mengisyaratkan bahwa dulu dia mungkin juga pernah menjadi korbannya Steve. Keesokan malamnya terlihat Steve dan Noah makan malam bersama. Meskipun Noah masih dirantai, Noah kemudian bertanya tentang masa lalu Steve. Steve bercerita bahwa saat berusia sekitar 19 tahun, dia pertama kali mencicipi daging human, dan sejak saat itu dia tidak bisa melupakannya. Dia lalu menemukan orang-orang lain yang memiliki selera sama. Ternyata ada banyak orang kaya yang mau membayar mahal untuk hal-hal yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Steve kemudian memberikan Noah sedikit daging human untuk dicoba. Meski merasa sangat jijik, Noah tetap memakannya sedikit. Steve mengatakan bahwa hidangan itu bernilai $30.000 dan berasal dari seseorang bernama Hope. Setelah makan malam selesai, Steve kembali mengunci Noah di kamarnya. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia menyukai Noah karena menurutnya Noah ini sama rusaknya seperti dirinya. Di tempat lain, Steve membawa Molly ke ruang operasi untuk mulai memotong bagian tubuhnya. Sementara Noah memuntahkan semua yang tadi dia makan. Penny juga mengatakan bahwa sepertinya ada korban yang baru, karena suara teriakan yang mereka dengar sebelumnya tidak terdengar seperti teriakan Melissa. Malam berikutnya terlihat Steve mulai bersikap lebih lembut pada Noah. Dia bahkan memberinya gaun berwarna pink dan kembali mengajaknya makan malam. Sebelum itu Steve masuk ke ruangan lain dan bersiap-siap dengan rapi, sambil mengabaikan pesan dan panggilan dari istrinya. Tidak lama kemudian Steve dan Noah makan malam dalam suasana yang dibuat seperti kencan romantis. Mereka berbagi hidangan hati manusia, dan Steve mengatakan bahwa organ itu berasal dari Melissa, yang berarti wanita itu kemungkinan besar sudah meninggal. Noah sebenarnya sangat terganggu dengan semua hal itu, tapi dia tidak punya pilihan selain berpura-pura seolah hal tersebut tidak mengganggunya. Setelah makan malam, Steve menunjukkan sebuah rak rahasia yang tersembunyi di balik lukisan di ruang tamu. Di dalamnya terdapat berbagai barang milik para korban yang pernah dia tangkap. Pemandangan itu membuat Noah sangat terkejut dan lumayan ketakutan. Dia tidak melihat barang miliknya di sana dan bertanya di mana barang-barangnya. Steve menjawab bahwa barang milik Noah khusus dia simpan sendiri. Perhatian Noah kemudian tertuju pada tumpukan ponsel milik para korban di bagian bawah rak. Di sana dia kaget karena melihat ponsel milik Molly juga berada di antara tumpukan itu. Setelah itu mereka pun kembali ke meja makan. Steve dan Noah bahkan sempat bercanda dan tertawa seolah semuanya normal. Namun tiba-tiba Noah mulai menangis. Steve pun mencoba menenangkannya. Setelah itu mereka pun menari bersama, kemudian berpindah ke kamar tidur. Tidak lama kemudian Noah meminta izin sebentar ke kamar mandi. Kemudian dia pun kembali ke tempat tidur. Tapi tiba-tiba Noah menggigit otongnya Steve, lalu menggosokkan pasta gigi ke matanya agar dia tidak bisa melihat. Noah segera mengambil ponsel dan kunci rumah, melepaskan borgolnya lalu mengunci Steve di dalam kamar. Setelah itu Noah berlari ke bawah dan membebaskan Molly serta Penny. Oh my God, Penny! It's so good to finally see you. Okay. Namun pada saat yang sama Steve ternyata berhasil keluar dari kamar. Ketiga wanita itu pun mencoba melarikan diri, tapi kondisi Penny yang kehilangan salah satu anggota tubuh membuat mereka bergerak lebih lambat. Sementara itu Steve menyadari sesuatu yang tidak beres dan langsung mengejar mereka. Saat Penny tiba-tiba menyerangnya, Noah dan Molly juga ikut membantu. Meski mereka bertiga melawan bersama, Steve ternyata masih jauh lebih kuat dan berhasil menjatuhkan mereka. Di satu titik, Steve berhasil menjatuhkan Noah ke lantai dan hampir membunuhnya. Namun Penny berhasil mencocol kakinya. Meski begitu, Steve tetap mencoba menyerang. Setelah berhasil lolos dari situasi itu, para wanita mengambil kembali ponsel mereka dari rak tadi dan segera meninggalkan rumah terkutuk itu. Di luar, Paul akhirnya tiba setelah melacak lokasi terakhir Molly. Namun ketika melihat rumah terpencil, dia merasa takut dan ragu untuk masuk. Sementara itu, ketiga wanita tersebut berlari menuju hutan di sekitar rumah.
Steve kembali bangkit dan mulai berteriak memanggil Noah. Dia menuduh Noah telah membohonginya, bahkan menembakkan pistol secara acak ke arah hutan. Suara tembakan itu terdengar oleh Paul dari kejauhan. Karena panik dan tidak ingin mengambil resiko, Paul akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Sungguh pengecut. Tak lama kemudian, Anne datang ke rumah bersama seorang anak buahnya. Dia terkejut melihat rumah tersebut dalam keadaan berantakan. Di luar, Steve masih menembakkan beberapa peluru secara acak, sementara ketiga wanita itu bersembunyi di balik pepohonan. Saat melihat kesempatan, mereka bertiga pun langsung menyerangnya bersama-sama. Noah kemudian mengambil pistol milik Steve dan akhirnya menembak kepalanya. Steve pun tewas seketika. Namun masalah belum selesai. Karena mereka berada di tengah hutan tanpa sinyal ponsel. Noah lalu sadar bahwa ponselnya tertinggal di dalam hutan dan memutuskan kembali untuk mencarinya. Sementara itu, Anne menemukan tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa di hutan. Tapi anehnya dia tidak terlihat sedih ataupun terkejut. Dia justru dengan tenang memerintahkan anak buahnya untuk membawa tubuh itu kembali ke rumah dan menyimpannya di dalam es. Kemungkinan tubuh suaminya juga akan dijual. Di tempat lain, Noah akhirnya menemukan ponsel tersebut. Tapi tiba-tiba Anne muncul di belakangnya, berpura-pura menjadi korban lain dan bahkan berterima kasih karena Noah telah membunuh Steve. Namun tiba-tiba, teriakan Noah terdengar oleh Molly dari kejauhan. Noah hampir saja terbunuh. Tapi di detik terakhir dia berhasil mencocol leher Anne menggunakan kunci rumah. Meski terluka, Anne masih mencoba kembali menyerang. Tepat saat itu Molly datang dan memukul wajah Anne berulang kali hingga akhirnya wanita itu pun ikut tewas. Setelah semua berakhir, Noah dan Molly duduk bersandar di sebuah pohon sambil menenangkan diri mereka. Film kemudian berakhir ketika ponsel Noah akhirnya mendapatkan sinyal. Tak lama kemudian dia menerima pesan dari Chad, pria yang dulu pernah kencan dengannya di awal film, yang menanyakan apakah Noah sudah bangun. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendagingkan. Film ini bukan cuma sekedar thriller yang penuh adegan mengerikan, tapi juga menyindir dunia dating modern yang kadang penuh kepalsuan, di mana seseorang bisa terlihat sempurna dari luar, namun ternyata menyimpan sisi paling gelap yang tidak pernah kita bayangkan. Intinya, film ini menunjukkan bagaimana kepercayaan yang salah bisa membawa seseorang ke situasi yang sangat berbahaya. Dan dari cerita ini kita juga diingatkan bahwa tidak semua orang yang terlihat baik dan polos benar-benar bisa dipercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.